Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dana Sekania Novita dengan NIM 23055111194. Baik, pada hari ini saya akan mengerjakan soal UTS yang telah diberikan. Terdapat 2 soal UTS mengenai transformasi Laplace. Berikut soalnya. Baik, jadi di sini merupakan soal yang pertama yaitu analisis getaran pada struktur, di mana terdapat sebuah struktur dalam teknik sipil mengalami getaran akibat beban dinamis atau FT. Model getaran struktur ini diberikan oleh persamaan diferensial A Y double aksen T plus B aksen T plus C Y T sama dengan FT, di mana YT merupakan perpindahan struktur pada waktu T dan FT merupakan gaya eksternal dinamis atau F0 cos omega T. Kondisi awalnya Y0 sama dengan D dan Y aksen 0 sama dengan E. Lalu nanti kita akan masukkan NIM saya ke dalam A, B, C, D, E, dan F0. Lalu di sini saya akan membuat video penyelesaian transformasi Laplace untuk menentukan solusi YT dari persamaan tersebut. Baik, itu dia soal yang pertama, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, jadi yang diketahui soal itu, kita mengetahui bahwa A Y double aksen T plus B Y aksen T plus C Y T sama dengan FT, di mana YT merupakan perpindahan struktur pada waktu T, dan FT merupakan gaya eksternal dinamis sama dengan F0 cos omega T, di mana kondisi awal Y0 sama dengan D dan Y aksen 0 sama dengan E. NIM saya itu 23055111194. Dari NIM tersebut dihasilkan A sama dengan 13, B sama dengan 6, C sama dengan 7, D sama dengan 11, E sama dengan 4, dan di sini omeganya sama dengan 14. Lalu untuk mengerjakan soal ini kita membutuhkan tabel transformasi Laplace. Jadi ini merupakan tabel transformasi Laplace yang biasanya digunakan untuk mengerjakan soal-soal ini. Nah, jadi untuk mengerjakan Y double aksen dan D aksennya, maka kita ganti menggunakan rumus yang ini, df per dt itu sama dengan SF dikali S min F dalam kurung 0, dan D kuadrat F per df kuadrat itu kita ganti pakai S kuadrat F S min SF 0 min F aksen 0. Di mana Y aksennya ini itu kita pakai S kuadrat F S dikali SF dalam kurung 0 sama dengan F0. Untuk Y-nya kita ubah menjadi SF S dikali F dalam kurung 0. Dan di sini ada omega cos omega T-nya, di mana cos omega T sama dengan S per S kuadrat min omega kuadrat. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini. Mana L 13 Y aksen T plus 6 Y aksen T plus 7Y T sama dengan L 10 cos 14 T. Kita sesuaikan, A-nya 13, B-nya di sini 6, plus C-nya di sini 7. Lalu untuk omeganya di sini 10 cos 14 T. Lalu 13 L Y aksen T plus 6 L Y aksen T plus 7 L Y T sama dengan 10 L cos 14 T. Nah, lalu kita keluarkan 13-nya. Ini kan kita udah keluarin 13-nya. Habis itu kita ganti Y aksennya ini ke dalam persamaannya ini. Menjadi S kuadrat L Y T
min y-nya, y yang di sini, y aksen ini kita ganti pakai persamaannya ini. SY 0 min y 0 plus 6 dalam kurung S dikali L Y T min Y 0 plus 7 L Y T. Lalu di sini cosnya ini kita masukkan ke dalam persamaannya ini menjadi 10 S per S kuadrat plus 14 kuadrat dalam kurung seperti ini. Lalu kita hitung persamaan tersebut menjadi 13 S kuadrat L Y T min di sini YT-nya itu tadi dimasukin angkanya yang ini, Y0-nya ini sama dengan D. D-nya untuk NIM saya itu 11 dikurang 11 S dikali, begitu pula dengan Y-nya ini, Y aksennya ini itu sama dengan E. E-nya kita ketahui di sini adalah 4 plus 6 S dikali L Y T min 11 plus 7L Y T sama dengan 10 S per S kuadrat plus 196. 14 kuadrat itu sama dengan 196. Kita hitung 13 S kuadrat L Y T min. Ini kita kali pelangi. 13 kali 11, di sini 13 kali 4. Jadi 143 S min 42 plus 6 S L sama ini juga dikali pelangi Y T dikurangin 66, ini 6 dikali 11 plus 7L plus 7L Y T sama dengan 10S per S kuadrat plus 196. Lalu 13 S kuadrat L Y T plus 6SL. Ini untuk 143 nya ini nanti kita pindah ruas ke kanan. YT plus 7L YT sama dengan 10S per kuadrat plus 196. Ini 143 nya yang ini kita pindah ruas ke kanan. S plus ini 42 plus 66. Kita lanjut ke belakangnya. Untuk itu yang tadi ini kita tulis lagi di sini. Jadi L YT dalam kurung 13 S kuadrat plus 6S plus 7 itu sama dengan 10S plus 143 plus 42 ditambah 66. 42 ditambah 66 itu 108 per S kuadrat plus 196. Habis itu kita tulis lagi, depannya sama. Lalu karena yang di bagian ini itu tidak ada pembaginya, makanya ini kita kalikan dengan ini supaya dia ada pembaginya. Menjadi 10S plus 143S plus 108 dikalikan dengan S kuadrat plus 196 dibagi S kuadrat plus 196. Lalu berikutnya L Y T 10. Lalu berikutnya yang ininya itu nanti kita kalikan dengan S kuadrat plus 196.
jadi 10S plus 143S plus 108 S kuadrat plus 196. Kita bagi. Yang ini kan dipindah ke bawahnya, depannya tetap sama, dalam kurung S kuadrat plus 196. Lalu ininya kita pindah jadi 13 kuadrat plus 6S plus 7. Nah, habis itu kita tinggal hitung aja. YT sama dengan 143 S kuadrat plus 108 S kuadrat plus 21.838 S plus 17.168. Ini didapatkan dari kali-kalinya yang di atasnya ini. Per S kuadrat plus 196, yang di bawahnya tetap sama. 13S kuadrat plus 6S plus 7. Baik, tadi kan kita sudah mendapatkan persamaan ini. Lalu kita akan ubah dia menjadi kepecahan parsial, di mana kita sudah mendapatkan dua faktor untuk di bawahnya. Ada S kuadrat plus 196 dan 13S kuadrat plus 6S plus 7. Nanti kita ubah di sebelah kanan ini, kita pecah dia menjadi dua bagian. Nih kita samain untuk di sebelah kirinya. Jadi di sini sama dengan AS plus B per S kuadrat plus 196. Lalu ditambah CS plus D. Lalu per 13S kuadrat plus 6S plus 7. Nih kita kenapa di sini jadi AS plus B? Karena kita ikutin bagian bawahnya. Karena bagian bawahannya ini S kuadrat, maka di sini AS. Begitu pula di sebelahnya. Di sini 13S kuadrat, maka di sini kita CS. Lalu kita bakal hitung dia seperti menggunakan rumusnya ini. Jadi di sini A per B plus C per D itu sama dengan A dikali D plus B dikali C per B dikali D. Sama juga seperti ini. Gimana? Nanti kita akan mendapatkan hasil 143 S pangkat 3 plus 108 S kuadrat plus 28 038 S plus 21168. Per S kuadrat plus 196 dalam kurung di sini 13 S kuadrat plus 6S plus 7. Di sini menjadi AS plus B dikali silangnya jadi 13 S kuadrat plus 6S plus 7. Lalu ini ditambah CS plus D, CS plus D. Nah, dikali sama ini S kuadrat plus 196. Nah, untuk bawahnya ini dikali sama ini. Kita print dulu. Dimana di sini di bawahnya S kuadrat plus 196. Di sini 13S kuadrat plus 6S plus 7. Habis itu kita hitung ya. Mendapatkan hasil 143 S pangkat 3 plus 108 S pangkat 2 plus 28 038 S plus 21168 sama dengan 13 S pangkat 3 AS pangkat 3 lalu plus 13
S pangkat 2 plus 6A S kuadrat plus 7AS plus 6BS plus 7B plus CS pangkat 3 plus DS pangkat 2 plus 196. Baik, tadi kan kita menghitung ini semua, nanti kita bakal peroleh nilai ABC-nya. Nah, untuk memperoleh nilai itu, kita bisa hilangin kayak dalam bentuk pangkat 3, pangkat 2, nanti pangkat 1, maupun kita sisakan angkanya aja. Jadi kita mulai dari 143 S pangkat 3 sama dengan 13 AS pangkat 3 plus CS pangkat 3. Nah, kita hilangin pangkat 3-nya itu, dimana nanti kita akan memperoleh nilai 13A plus C sama dengan 143. Nah, untuk berikutnya yang pangkat 2. Jadi di sini 108 S pangkat 2 sama dengan 13 BS pangkat 2 plus 6AS pangkat 2 plus DS pangkat 2, dimana nanti kita akan memperoleh, kita hilangin kuadratnya menjadi 13B plus 6A plus D sama dengan 108. Untuk yang ketiga itu yang tidak berpangkat, itu ada 7AS plus 6PS plus 196 CS sama dengan 28.038. Itu menjadi 7A plus 6B plus 196C sama dengan 28.038. Lalu yang terakhir itu yang tidak kita sisakan angkanya aja. Sisa angkanya aja itu ada 7B plus 196D sama dengan 21.168. Sudah memperoleh hasilnya yang merah ini. Lalu hasil ini nanti kita bakal eliminasi untuk menghitung ABCD-nya. Baik, eliminasi yang pertama ini kita akan menghilangkan D-nya dengan angka yang pertama itu tadi 7B plus 196D sama dengan ini 21.168. Untuk angka yang kedua ini yang 13B plus 6A plus D sama dengan 108. Nanti sama yang atas dikali 1, yang bawah dikali 196, akan mendapatkan hasil 17 plus 196D sama dengan 21.168. Yang di bawahnya tadi kan habis dikaliin jadi 2548B plus 6A plus 196D sama dengan 21.168. Lalu di sini kita kurang karena kita mau hilangin si D-nya. Nah, jadi min 254 1B min 101.76A. Ini hasil yang pertama. Hasil yang pertama ini nanti kita bakal pakai di perhitungan hasil berikutnya. Untuk eliminasi yang kedua itu kita pakai yang ini 7A plus 6B. Jadi ada 7A plus 6B plus 196C sama dengan 28.038. Untuk yang kedua kita pakai yang ini min 2541B min 1176A.
ini sama dengan 0. Lalu yang atas kita kalikan 847, yang bawah kita kalikan 2, akan mendapatkan hasil 5929 A plus 5082 B plus 16093 C, yang bawahnya 5082 B min 2352 A sama dengan 0. Lalu ini kita tambah karena di sini kita akan mengeliminasi si angka B-nya. Jadi kita memperoleh hasil 3577A plus 16093C sama dengan 23,748 186. Nah, segini untuk hasil yang kedua. Lalu eliminasi yang ketiga itu 3577A plus 16093C sama dengan 23,748,186. Yang bawahnya 13A ada di sini plus C sama dengan 143. Ini yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 16093. Maka kita akan mendapatkan hasil 3577A plus 16093C 23,748,186 209A plus 16093C 230,299. Di sini kita kurang maka kita akan mendapatkan hasil min 20,205,632A sama dengan 21,446,807. Mendapatkan persamaan ini, lalu jadinya A itu ini dibagi ini, mendapatkan hasil 104,298. Nah, kita udah ketemu nih A-nya. Sekarang kita tinggal masukin ke persamaan yang ada di sini. Yang pertama kita mau memperoleh C. Jadi 13A plus C sama dengan 143. Maka C sama dengan 1498,874. Udah ketemu C-nya. Sekarang kita masukin untuk memperoleh D. 7A plus 6B plus 196C itu B-nya sama dengan 44,168,536. Sudah memperoleh B, kita cari D-nya sekarang. 7B plus 196D, maka untuk D-nya kita peroleh 1685 kali titik 448. Nah, jadi step berikutnya kita kan tadi sudah mendapatkan hasil ABCD-nya itu. Maka nanti kita masukin L sama dengan Y T itu sama dengan 143
S pangkat 3 plus 100,08 S pangkat 2 plus 28,038 S plus 21,168 per S kuadrat plus 196 13 S kuadrat plus 6S plus 7. Habis itu L dengan Y T A S plus D plus CS plus D. S kuadrat plus 196 13 S kuadrat plus 6S plus 7 L Y T sama dengan AS S kuadrat plus 196 plus B S kuadrat plus 196 plus CS plus D per 13 S plus 6 per 13 S plus 7 per 13. Nah, di transformasi Laplace ini nggak boleh kalau misalnya S-nya itu 13 tuh ada di dalam kurungnya ini. Jadi 13-nya ini harus dikeluarin. Nanti yang di dalam kurungnya ini kita buatkan dia ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Y T sama dengan AS per S kuadrat plus 196 plus B S kuadrat plus 196 plus CS plus D. Jadi 13. Ini bentuk kuadrat sempurnanya. Ini plus 82 per 169. Lalu L Y T dengan AS per S kuadrat plus 196 plus B per 13 dikali 13 per S kuadrat plus 196 plus C per 13. Ini kurung besar S per 3 per 13 per S plus 3 per 13 ini kuadrat plus 82 per 169 kurung tutup min 3C per 169 dikali 13. Ini kita akarin dia dikali akar 82 per 13 per S per plus 3 per 13 kuadrat plus 82 per 169. Di sini plus D per akar 82 dikali akar 82 per 13 per S per tambah 3 per 13 kuadrat plus 82 per 169. Oke, kita dari hitungan ini kita mendapatkan hasil
YT sama dengan 104,298 cos 13T. Kita masukin ke dalam T, min 3,397,576 sin 13T plus 115,298 pangkat min 13 per 13T dikali cos akar 82 per 13T plus 147,929 pangkat min 3 per 13T sin akar 82 per 13T. Nah, itu dia penjelasan dari soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini cara penjelasannya tidak jauh beda dengan soal nomor 1. Namun ada beberapa yang dirubah sedikit. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu merupakan analisis perpindahan tanah dengan beban waktu, di mana dalam analisis geoteknik, perpindahan tanah di bawah beban GT mengikuti model diferensial. Di sini, MY double aksen T plus NY aksen T sama dengan GT, di mana YT adalah perpindahan tanah pada waktu T, dan GT adalah G yang diberikan. Fungsi beban GT diberikan sebagai GT sama dengan T, pangkat min T. Kondisi awalnya Y0 sama dengan U, Y aksen 0 sama dengan V. Dimana di sini NIM saya yaitu 230551194 untuk memperoleh angka-angka yang dibutuhkan nantinya untuk di soalnya itu. Baik, jadi ini merupakan soal yang kedua, di mana yang kita ketahui itu MY double aksen T plus NY aksen T sama dengan GT, di mana Y 0-nya itu sama dengan U dan Y aksen 0 sama dengan V. Dari NIM saya, maka diketahui angka M sama dengan 13, N sama dengan 14, U sama dengan 7, dan V sama dengan 4. Lalu seperti soal nomor 1, dengan menggunakan tabel transformasi Laplace, maka Y aksen di sini kita ganti menjadi S kuadrat F S dikali SF 0 F ke 0. Habis itu Y-nya, Y aksennya itu bisa kita ubah menjadi SF dalam kurung S dikali F 0. Nah, sebelumnya nomor 1 itu kan kita pakai cos omega T. Untuk soal nomor 2, ini yang diminta itu T pangkat E min T. Kita bisa rubah menjadi 1 per S plus 1 kuadrat. Kita masukin ke soalnya 13 Y aksen T plus NY-nya 14 Y aksen T sama dengan T E min T, dimana Y0-nya itu U, U-nya di sini itu sama dengan 7. Lalu Y aksennya itu sama dengan V, V-nya di sini 4. Oke, kita langsung masukin aja 13 S kuadrat T Y T dikali S Y 0 min Y aksen 0 plus 14 S L Y T in Y dalam kurung 0 sama dengan L T E min T. Lalu 13 S kuadrat L Y di dalam transformasi Laplace itu pokoknya 13-nya ini harus dikeluarin. Nah, min 13 SY sama dengan 0 min 13 Y aksen 0 plus 14 SL Y T min 14
Y0 sama dengan 1 per S plus 1 kuadrat. Lalu kita masukin si SY-nya ini ke dalam ini nih. Ini dimasukin ke sini. Y0-nya sama dengan 7 dan Y aksen 0 sama dengan 4. Maka kita peroleh 13S kuadrat L Y T min 91. 91 itu 13 dikali Y-nya 7, 13 dikali 7 sama dengan 91 S. Min 52 T. Nih dimasukin juga plus 14 SL YT. Nih YT min 14 Y0 nya itu sama dengan 4. Maka 14 dikali 4 min 98 sama dengan 1 per S plus 1 kuadrat. Jadi 13 S kuadrat L Y T plus 14 SL Y T sama dengan 1 per S plus 1 kuadrat. Tadi 91-nya ini dibawa ke kanan dari negatif jadi positif. Lalu 150 itu didapatkan hasil dari 52 ini min 52 dikurangi 98, jadinya 150 plus 150. Lalu 13 S kuadrat plus 14 S Y T sama dengan 1 plus di sini 91 S plus 91 S plus 150. Lalu di sini S plus 1 kuadrat per S plus 1 kuadrat. Kenapa di sini itu ditambahin S plus 1 kuadrat? Karena jika yang 1 plus 91 S kuadrat plus 50 itu mau digabung, maka harus ada pengalinya. Jadinya makanya di sini ditambah S plus 1 kuadrat. Lalu L Y T sama dengan yang ininya dipindah ke bawah, 91 S pangkat 3 plus 2 S pangkat 2 plus 39 ini dikali 39 S plus 15 per S kuadrat plus 2 S plus 1 13 S kuadrat plus 4S. Baik, sama seperti soal nomor 1, maka selanjutnya di sini 91 S pangkat 3 plus 2 S pangkat 2 plus 391 S plus 15 per S kuadrat plus 2 S plus 1 13 S kuadrat plus 4S sama dengan AS plus B plus CS plus D. Soal nomor 2 ini cara pengerjaannya tidak jauh beda dengan soal nomor 1. S kuadrat 2S plus 1 13 S kuadrat plus 4S. Di sini kenapa S kuadrat? Kenapa yang atasnya ini AS plus B? Karena mengikuti yang bawahnya, karena ini kuadrat maka jadi AS. Di sini 13 S kuadrat karena ini kuadrat menjadi CS. Lalu kita sebelumnya itu dikali silang pengerjaannya.
Jadi di sini 91S pangkat 3 plus 3322 S pangkat 2 plus 391 S plus 15 sini S kuadrat plus 2S plus 1, di sini 13S kuadrat plus 4S. Lalu yang di sini 13AS pangkat 3 plus 4AS pangkat 2 plus 13BS pangkat 2 plus 4BS plus CS pangkat 3 plus DS pangkat 2 plus 2 S pangkat 2 plus 2 DS plus CS plus D per S kuadrat plus 2S plus 1. Di sini bawahnya masih tetap sama, 3S kuadrat plus 4S. Ini pakai rumus yang dikali silang itu. Ini kali ini dikali ini dikali ini, maka menghasilkan ini. Lalu ini kan masih ada pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Maka kita mau ngilangin pangkat 3-nya. Kita langsung aja mendapatkan hasil untuk ngilangin pangkat 3. Yang pertama itu ada 13A plus C sama dengan 91. Ini pangkat 3. Lalu pangkat 2-nya ini ada 4A plus 13B plus D plus 2C sama dengan 332. Lalu ini yang pangkat 1-nya 4B plus 2D plus C sama dengan 391. Nah, ini untuk yang angkanya aja 191. Seperti soal nomor 1, kita eliminasi angka-angka ini untuk mendapatkan si A, B, C, D-nya nanti. Maka eliminasi yang pertama itu 13A plus C sama dengan 91. 4B nih mana dia ini 4B plus 2D plus C sama dengan 391. Ini kita kurang. Nah, lalu akan mendapatkan hasil 13A min 4B min 2D sama dengan min 300. Hasilnya ini jadi 13A min 4B min 2D sama dengan min 300. Lalu yang ini 4A plus mana dia? 4A plus 13B plus D plus 2C sama dengan 332. Lalu di sini 8B plus 4D plus 2C sama dengan 782. Itu dikurangin. Jadinya 4A plus 5B min 3D sama dengan min 450. Hasilnya ini kita bawa ke sini. Di sini ada 4A plus 5B min 3D sama dengan min 450. Nah, ini kita samakan. Di sini dikali 5, di sini dikali 4. Lalu 65A min 20B min 10D sama dengan 1500. Yang kedua 16A plus 20B
min 12D sama dengan min 1800. Ini kita eliminasi dengan ditambah menjadi 81A min 22D sama dengan min 3300. 81A min 22 dikali 191 menjadi 3300. Maka A di sini menjadi 0,272. Baik, tadi udah ketemu A-nya, maka kalau udah ketemu A-nya tinggal dimasukin aja ke persamaannya untuk mendapatkan variabel lainnya. C-nya sama dengan 87,464. Di sini 4B plus 2D plus C, maka untuk B-nya sama dengan 1,536. Lalu sama seperti sebelumnya, nanti itu kita masukkan angkanya, lalu di dalam Laplace itu nanti kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. 91 S pangkat 3 plus 332 S pangkat 2 plus 391 S plus 151 per S kuadrat plus 2S plus 1 dalam kurung 13 S kuadrat plus 4S dalam kurung. L, Y, T sama dengan AS plus B, ini kita pecah, CS plus D. Ini S kuadrat plus 2S plus 1, di sini 13 S kuadrat plus 4S. Lalu kita buat dia ke dalam bentuk kuadrat sempurna. S plus 1 tetap dipisah, B min A per S plus 1 kuadrat. Di sini C 13, di sini dikeluarin 13-nya karena dalam Laplace itu tidak boleh ada seperti itu. Lalu D 13S ini tetap sama plus 4. Ini sisanya mengikuti. Lalu maka kita sudah bisa memperoleh hasilnya A E min T plus B min A plus E min T. Ini kita berpatokan dengan tabel Laplace-nya ya. 13T per D min 13 1 min E pangkat 4 per 13T. Maka kita masukin T-nya itu 0,272 E pangkat min T. Lalu 1,264 E pangkat min T min 4,887 E 4 per 13T plus 11,612. Ini dia hasilnya. Itu dia merupakan penjelasan dari soal nomor 1 dan soal nomor 2, di mana dalam mengerjakan soal tersebut saya membutuhkan satu tabel transformasi Laplace, di mana untuk kita mengetahui apa diubah menjadi apa. Misalnya cos omega t nanti bakal bisa diubah menjadi apa, dan begitu pula dengan tan E pangkat min T itu diubah menjadi apa. Begitu pula dengan transformasi lainnya. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.